Selamat pagi pendengar dan selamat pagi teman-teman semua. Untuk rekaman podcast kali ini, hari ini agak spesial nih. Guest speaker kita hari ini, mungkin teman-teman semua udah familiar dengan guest speaker kita hari ini. Udah sering banget dengar suaranya juga. Guest speaker kita hari ini adalah host di Empire Code Indonesia Show Podcast. Kita mungkin nggak mau beliau hanya sebagai host, jadi karena profilnya sangat strong dan kita pikir akan sangat menginspirasi teman-teman juga, jadi kita undang beliau hari ini sebagai guest speaker di podcast kita. Please welcome Kak Tri Handoko. Hai Diana. Hai Hai. Desi. Dan hari ini juga Hai. kita ada host baru. Jadi agak lucu kalau misalnya host dan speaker sama. Jadi kita undang Kak Desi Christina sebagai co-host buat di Empire Code Indonesia Show Podcast hari ini. Dan Kak Tri Handoko mungkin teman-teman sudah mengenal beliau adalah host di Empire Code Indonesia Show juga. Dan juga country manager Empire Code Indonesia dan founder dari Tibra Overseas Edu. Wow, banyak banget ya sebenarnya peran yang digeluti di satu waktu begitu. Jadi mungkin langsung menjurus aja ke pertanyaan pertama. Dari banyaknya peran yang dilakoni Kak Tri, apa sih sebenarnya gimana sih Kak Tri mendefinisikan diri Kakak? How do you gimana nyamannya menyebut your position at the moment as Alright. what? Thank you for the question, Diana. And saya kira ini karena perjalanan hidup saya kali ya. Karena awalnya emang saya fokusnya di pendidikan, S1 saya pendidikan, S2 saya pendidikan, pengalaman kerja saya juga banyaknya di pendidikan. Cuma ketika kesini ternyata pendidikan sebagai guru aja itu nggak mewakili dari kata-kata pendidikan itu sendiri, bahwa kalau misalnya kita telah lebih jauh tentang kata pendidikan, itu maknanya itu banyak banget. Sehingga di pendidikan itu ada pendidikan untuk anak, pendidikan untuk orang dewasa, dan segala macam gitu. Sehingga ketika saya menentukan, saya mau jadi apa ya, positioning diri saya mau jadi apa ya gitu, saya lebih memposisikan diri sebagai edupreneur. Karena selama ini ketika saya menjadi guru, ada sisi-sisi yang kurang di diri saya, bahwasanya di pendidikan juga itu ada beberapa sektor yang intersection dengan yang namanya bisnis atau entrepreneur. Jadi ketika bisnis dengan atau entrepreneur dengan pendidikan itu digabung, maka menurut saya ini akan menjadi lebih sustainable gitu. Karena beberapa kali juga saya mencoba untuk bikin project-project pendidikan, dan ternyata itu tidak berjalan. Alasannya karena emang susah untuk sustainable gitu untuk pendidikan itu sendiri, karena itu bukan menjadi satu sektor yang benar-benar punya banyak funding gitu misalnya. Jadi sehingga ketika pendidikan dipadukan dengan entrepreneur, menjadi edupreneur, itu akan menjadi lebih sustainable gitu. Jadi kalau ditanya saya lebih pengen dikenal sebagai apa, I would call myself as an edupreneur. Wow, menarik ya. Dan term ini sebetulnya jarang Kak Tri saya dengar orang-orang pakai term itu. Jadi menarik ketika bahkan di sosial media Kak Tri pun ya mencantumkan itu di profile dan di LinkedIn juga. Jadi ya, dan setelah dengar alasannya tadi, saya makin kepikiran, wah menarik juga. Selama ini kan betul ketika menjadi edukator itu sering banget dikaitkan sama wah, emang yakin mau jadi guru, itu pasti pertanyaan yang sering. Tapi Kak Tri ini dari kuliah S1, terus S2-nya nih sebagai informasi, Kak Tri dulu kuliah di University of Toronto di Kanada. Jurusannya itu Adult Education and Community Development, benar Kak Tri? Yes, benar. Ya, jadi menarik banget tahu soal alasannya. Jadi mungkin lebih sustainable ya alasannya. Dan mungkin saat ini pertanyaan dari sana saya jadi kepikiran, kan Kak Tri ini udah kayak education, saya yakin sih ini kecintaannya sama education nggak akan habis-habisnya. Sebenarnya apa sih yang ngebuat mungkin pengalaman waktu kecil, gimana sih Kak Tri besar dan dibesarkan oleh orang tua hingga akhirnya tertarik nih sama education?
Jadi gini ceritanya, Diana. Dulu saya kecil kan hidup di daerah terpencil di daerah Lampung ya. Kalau misalnya harus disebut nama daerahnya itu Sinar Luas. Sebenarnya kalau misalnya kita dari kota mau ke kampung itu pun nggak ada transportasi umum. Jadi biasanya kita harus nebeng truk untuk masuk sampai ke kampung saya. Nah, ceritanya saya dulu nggak pernah punya mimpi untuk kuliah, nggak pernah punya Ah, mimpi untuk SMA di luar kampung saya gitu, karena emang semua tuh udah tersedia di sana. Mau makan, kan kita petani, mau makan dari hasil pertanian, mau kemana-mana juga udah cukup di sana, warung juga ada di sana, pasar tradisional ada di sana gitu. Jadi nggak pernah punya mimpi untuk kemana-mana. Sampai akhirnya ketika SMP, lulus SMP itu saya punya apa ya? Saya punya nilai yang lumayan bagus gitu ya. Waktu itu yang ada satu nilai ujian nasional yang saya itu dapat nilai sempurna gitu. 10 gitu di ujian nasional, makanya guru-guru itu sempat kepikiran untuk kenapa sih kamu nggak sekolah aja di kota gitu di Bandar Lampung, selain bisa ngebawa nama SMP kampung kita gitu, itu juga bisa bagus buat kamu katanya, nanti kamu terekspos dengan dunia luar. Mulai dari situlah saya mulai bermimpi untuk SMA bisa kali ya ke kota gitu. Jadi nggak harus di kampung lagi. Sampai akhirnya saya SMA di kota. Cuman karena balik lagi karena keterbatasan dana, saya akhirnya selesai lulus SMA harus pulang lagi ke kampung. Dan waktu itu saya nyerah dengan nasib. Jadi saya harus nyerah dengan nasib karena orang tua udah nggak punya biaya. Saya berhenti 2 tahun untuk nggak melanjutin ke kuliah. Jadi saya jadi petani di kampung, saya nanam jagung, saya nanam singkong, saya ke sawah, saya kerja serabutan dan segala macam as a farmer, like a real farmer. Sampai di masa 2 tahun itu, saya masih kepikiran, kira-kira apa yang bisa mengubah hidup saya? Gitu. Karena saya nggak mau nih selamanya jadi petani kayak gini. Saya juga ngelihat teman-teman saya kayak, aduh masa depannya tuh udah gitu-gitu aja gitu, udah kayak berhenti di sana, dan udah dia akan repeating the same moments every day, the same things every day. Gitu. And I don't want to do the same. Makanya akhirnya saya kepikiran untuk ke arahnya pendidikan. Ini emang karena orangnya nggak berpendidikan aja gitu. Meskipun saat itu aku masih lulusan SMA ya, gitu. Aku coba untuk apa ya? Coba untuk ngejar pendidikanku lagi gitu. Walaupun orang tua udah bilang nggak bisa ngebiayain dan segala macam, lalu akhirnya aku coba untuk apply beberapa beasiswa. Waktu itu sempat keterima di beberapa beasiswa, sama dulu pernah mimpi untuk kuliah di UGM dan saya pun akhirnya dapet di UGM, dan ya saya milih untuk yang beasiswanya aja karena saya udah nggak mau ngerepotin orang tua. Nah sampai di titik itu, I try to reflect back on my life. Actually, that one thing that changed my life is education. Jadi mungkin ada banyak orang, banyak banyak faktor di luar sana yang membuat orang itu bisa sukses. And to me, one of the factors is actually education. Atau kalau misalnya untuk banyak orang juga kemungkinan salah satu faktor yang bisa membuat orang itu sukses adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, we have more options about whatever things that we're going to do. Makanya Ya. ketika saya sampai di titik ini, udah bisa S1, udah bisa ngajar di Australia, ngajar di Switzerland, ngajar di Kanada, dan sekarang jadi salah satu employee di perusahaan Singapura gitu misalnya. Jadi saya reflect lagi ke apa yang udah saya alami, and the key is actually in the education sector. So that's why I'm focusing myself on helping Indonesia in terms of the education. Gitu. Wah, iya. Setuju banget sih Kak Tri ya. Memang pendidikan tuh dengan apa ya, pendidikan yang baik gitu ya, itu pasti True. bisa sangat berdampak gitu ya bagi kehidupan seseorang, dan kita pun yang udah ngerasain pendidikan yang bagus pasti pingin bisa ngebagiin itu juga kan ya, buat True. lebih banyak orang lagi supaya mereka juga bisa ngerasain nih apa yang udah kita rasain gitu. True. Oke, thank you banget Katri untuk sharing pengalaman hidupnya, sangat luar biasa. Oke, nah sekarang kita pengen tanya juga nih Katri, kira-kira sekarang kan dunia udah makin maju ya, jadi teknologi udah semakin berkembang gitu. Kira-kira gimana dengan adanya perkembangan teknologi ini tuh berpengaruh dalam kehidupan Katri sebagai pendidik ya, atau juga sebagai edupreneur gitu, karena pasti ada hubungannya kan ya dengan teknologi yang sekarang ini. Exactly. Jadi dulu ketika di kampus, saya itu sempat maki-maki kampus ketika mereka, ini belum ada pandemik ya, kampus ini beberapa kali bikin yang namanya flip learning. Jadi kadang online, kadang offline, kadang datang ke kampus pun tapi harus online gitu. Jadi saya sering maki-maki kampus, kenapa sih kita harus belajar kayak gini? Padahal kan bisa langsung aja gurunya ngajar di kelas gitu. Kenapa harus online tapi kita semua di kelas gitu?
It's actually to prepare us to face this kind of situation gitu. Karena di beberapa kasus itu kita nggak selalu mengalami hal yang mulus aja atau sesuai dengan kebiasaannya kita gitu. Jadi sebenarnya dari mulai di kampus dulu saya udah dipersiapkan dengan hal itu. Makanya ketika pandemi datang, we are ready actually gitu. Nah, kalau misalnya ditanya seberapa update kah dengan teknologi, atau misalnya seberapa pentingkah peran teknologi di kehidupan saya sekarang gitu. Saya sempat merefleksikan diri dengan si Nokia zaman dulu gitu. Karena di zaman Nokia itu saya termasuk Nokia freak ya. Kayak semua jenis HP Nokia, sistem operasi Symbian 1, 2, 3 itu saya pelajarin gitu. Saya baca-baca gitu. Wow. Luar biasa. Jadi ketika Nokia bangkrut itu udah jelas karena Nokia itu menolak perkembangan zaman. Nokia nggak mau merge dengan apa yang sedang booming saat ini, sehingga dia tergusur. And I don't want to repeat the same history, right? Makanya dan salah satu faktor yang terus berkembang dengan pesat adalah teknologi. So I'm trying to update myself every day. Actually, related to teaching, I try to get myself as handy as possible using Zoom atau misalnya aplikasi lain kayak Skype, Teams. I'm trying to use those. Jadi kalau misalnya ada circumstances yang kita nggak bisa pakai si A, maka kita bisa pakai si B dan segala macam. Aplikasi dan segala macam. I'm trying to be as updated as possible. Scrolling TikTok, walaupun sesibuk-sibuk apapun, I try to spend myself like scrolling di TikTok, Instagram, LinkedIn, gitu. Jadi keep updating. Jadi ya nggak ketinggalan. Iya, dengan keep updating kita juga jadi bisa tahu makin banyak dan itu kita bisa lebih fleksibel juga jadinya ya dalam ketika kita aplikasiin sesuatu. Oh, ini kita tahu nih ada opsi ini, ada opsi yang lain juga. Iya. Very true. Menarik. Nah, tadi sebenarnya pengen nyambung dari pertanyaan Miss Desi. Sebenarnya apa sih dari semua teknologi itu, boleh nggak name one yang Kak Tri sering pakai buat ngajar, yang paling engaging dan yang paling handy, paling mudah? Right. To me, it's gonna be Zoom and PowerPoint. What? To teach, yeah, because I don't know, I just have my pen all the time. Nah, kalau misalnya PowerPoint masih. Yes, I'm using the PowerPoint. Kalau misalnya pakai PowerPoint dengan pen ini, I don't know, it's very easy to me actually to teach the students gitu, karena bisa tinggal coret, bisa tinggal pindah ke satu slide ke slide yang lain, atau kalau misalnya harus nulis di papan tulis, we can also do that. So yeah, to me for teaching, I'm still using PowerPoint and pen. Wow. Dan thank you for that. Nyambung mungkin pertanyaannya. Kan tadi sempat udah mention kalau Kak Tri ini udah ngajar di beberapa negara dan juga Indonesia tentunya pasti langkah pertama juga di sekolah di Indonesia. Nah, dari semua pengalaman itu pasti beragam orang nih yang jadi student yang pernah ditemui dan pasti usia juga. Nah, apa sih sebenarnya achievement yang paling signifikan dari proses dari journey itu, Kak Tri? Right. Kalau pencapaian sebagai seorang educator, waktu itu saya pernah ngajar di Switzerland. Satu orang ini, si bocah ini dulu semua skornya itu F. Dia di sekolah kecuali olahraga. Bahasa Inggrisnya F, matematikanya F, kimia F, biologi F. Semuanya gagal kecuali olahraga karena dia jago olahraga. Dan olahraganya itu A. Waktu itu saya harus ngajar dia. Yang saya lakuin sebenarnya dari awal itu nggak langsung ngajar, gitu, tapi coba untuk pendekatan dulu ke si anak. I'm trying to ask questions, lots of questions, untuk bikin dia lebih nyaman untuk cerita. Jadi ketika dia udah cerita, dia udah ngebuka dirinya, kita udah tahu beberapa hal mengenai dirinya, itu lebih gampang untuk kita masuk, lebih gampang untuk kita ngajarin dia. Sampai akhirnya ketika udah selesai ngajarin si anak ini, semester berikutnya saya dapat kabar dari si anak ini bahwa nilainya udah naik ke C sekarang. Walaupun masih jelek ya C, tapi itu udah naik gitu. Nilai bahasa Inggrisnya C, matematikanya C. Oh, that's a good news actually. Walaupun masih di kelas ya tergolong jelek, tapi it's an improvement. So that's the feeling, like to me, it's already good gitu. Karena bisa mengubah nasib seseorang. Iya, memang ya. Kita kalau rasanya bisa menolong orang gitu dengan apa yang kita bisa bagikan tuh rasanya happy, right? Punya kepuasan. Ya, ada kepuasan tersendiri yang kita nggak bisa, mungkin orang lain mungkin nggak paham gitu ya seperti apa. Iya. Oke, dan
mungkin tadi nyambung juga kali ya, kan pasti ketika Kak Tri bertemu dengan berbagai jenis anak gitu ya, dengan berbagai kesulitannya juga pasti gitu. Pasti ada tantangan kan selama ini gitu. Dan ataupun juga setelah udah semakin menjadi edupreneur nih ya, yang tadi menggabungkan antara education ataupun juga dengan entrepreneur. Kira-kira tantangan apa sih yang membuat yang menurut Kak Tri itu paling besar gitu selama ini? Jadi kalau menurut saya di pendidikan itu yang paling penting dari si anak atau dari si orang dewasa yang ikuti pendidikan ini adalah internal motivation mereka. And that is the thing, how to shape their internal motivation biar lebih tertarik ke pengajaran yang kita lakukan. It's always a challenge actually. Bahkan ketika di Kanada pun, saya sempat dapat momen yang saya lagi ngajar di kelas matematika waktu itu, dan ada anak yang berdiri dan datang ke saya langsung. Dia bilang, since you got here, my score is always getting lower and lower. Terus dia ngomong bahwa dia join private school itu karena mau dapat nilai gede, and you ruin it all, kata dia. Terus aku saya sempat bingung saat itu kan, karena saya juga guru baru, and then saya akhirnya datang ke kepala sekolah, dan kepala sekolah bilang, that is your classroom, the score is your responsibility, and it is your full authority mau ngasih skor dia berapapun. Jadi kalau misalnya dia baik, kasih skor bagus, kalau dia nggak baik, ya nggak apa-apa kasih skor jelek. Bukan karena kita private school, jadi dia harus mana-mana minta skor. And then when I got to the classroom and this student stood up again, and I said to the student, like, if you don't sit down, I will just let you go out. And I will give you F or fail. You will fail this class. And after that, I'm trying to engage the students. Saya coba untuk pengajarannya tuh saya bilang ke kelas sebenarnya, this is my classroom, so you guys have to follow my rules. My rules are this and this and this and this. Jadi kalau misalnya nggak suka bisa keluar, atau kalau misalnya nggak cocok dengan pengajaran saya bisa cari guru lain. Dan setelah itu si anak jadi makin rajin di kelas. Dan terakhir dia justru ngasih saya gift, dan dia bilang, I learned a lot in your classroom, not only about mathematics but also about how to deal with myself. It was really good moments. Yeah, it was really good moment. And since that, my class is always full. Jadi semakin banyak student yang mau di kelas saya waktu itu. So yeah, it's a good thing. Selalu susah di awalan-awalan, tapi ketika you got it already, itu akan jadi lebih gampang. So try to build that internal motivation from the student. Okay, right. Internal motivation ya penting banget untuk seorang bisa mau maju juga kan ya. Yes, exactly. Wow, that is really inspiring moment, if I could say. Yeah, to me too. Like I was surprised actually. Wow, dan dari banyaknya hal yang Mr. Tri udah lalui, dan mungkin sekarang pun masih banyak nih yang mengerjakan sesuatu, sepertinya tuh kayak nggak ada space untuk bersedih atau untuk stres kepikirannya. Tapi penasaran, pernah stres nggak sih Kak Tri? Pernah. Sebenarnya kan kalau lagi ngajar itu itu kayak menyalurkan passionnya kita. Karena saya senang ngajar, saya senang berinteraksi dengan orang, ngajarin anak-anak atau orang dewasa itu membahagiakan buat saya. Tapi momen ketika selesai ngajarnya, ngurusin administrasi, ngurusin numbers, kayak misalnya sales dan segala macam, nah itu bisa bikin stres. Justru di luar pengajarannya. Kalau pas lagi ngajarnya itu enggak. Dan kalau lagi stres kayak gitu, biasanya I try to get myself relaxed. Gini-gini saya masih sering nonton Netflix loh. Kayak misalnya ditanya series apa yang lagi in, saya pasti tahu gitu. Udah nonton ini, saya pasti udah nonton. Udah nonton ini, saya juga udah nonton gitu. Jadi lumayan updated dengan nonton juga, kan itu salah satu hiburan buat saya. As long as you know yourself, you will also know how to tackle down problems that you face. Walaupun stres, tahulah gimana cara bikin diri sendiri bahagia. Iya. Tadi waktu Kak Tri bilang ya untuk urusan administrasi, saya lihat Kak Daisy juga nodding kayak manggut-manggut kayaknya. Feeling the same as a teacher ya. Betul. Sebagai teacher pasti kayak gitu sih. Ketika lagi ngajar passionate banget ya pastinya. Iya. Tapi kalau ngomongin film atau series, ada nggak film favorit atau series favorit yang paling menginspirasi, atau mungkin ada relation-nya sama education slightly atau teknologi, bisa di-share Kak Tri?
Right. Jadi kalau saya lagi nonton film itu ada beberapa purpose kenapa saya nonton. Kalau misalnya lagi stres, berarti purpose-nya adalah untuk menghibur. Tapi kalau saya nonton, ketika saya nggak stres, berarti saya fokusnya adalah belajar. Ada beberapa series misalnya di Netflix yang saya ulang berkali-kali bahkan. Itu nama seriesnya The 100. Itu saya ulang sampai 8 kali seriesnya tamat. Padahal itu ada 7 season. Wow. Wow. Oke, Karena- buat audiens dicatat ya. 8 Karena- kali. Exactly, karena di setiap momennya itu saya belajar hal baru. Kayak misalnya ada seorang leader yang benar-benar strict dengan aturan. Lalu ada satu leader lagi yang bilang ketika dia strict dengan aturan dan membunuh banyak orang, padahal tujuannya menyelamatkan banyak orang, maka seorang leader itu juga harus tahu kapan harus melanggar aturannya sendiri. Gitu. Jadi yang dipentingkan adalah bukan seberapa strict kita dengan aturan yang kita punya, tapi seberapa benefitnya yang akan kita kasih ke banyak orang. Gitu. Jadi ketika aturan yang kita buat itu nggak lagi beneficial buat banyak orang, ya harus rela dong untuk tidak melakukan aturan yang kita buat sendiri. Gitu. So we're talking about benefits. Terus ada juga momen yang di situ ada satu karakter yang namanya Princess. Princess ini anak orang kaya, anaknya salah satu orang penting di sana. Pokoknya dapat privilege yang super perfect gitu. Tapi ketika turun di mereka semua datang ke bumi, dia diperlakukan seperti orang biasa. Dan akhirnya dia survive sebagai yang paling kuat di sana. Jadi struggle, entah dia diculik, entah dia diserang, di segala macam, dan dia survive. And that leadership skill that I always learn from this series. Ya, dan Bagus. 8 kali dalam span waktu berapa lama? Oh, itu lumayan lama dari Oke. sejak saya di Kanada. Jadi 2018 saya udah nonton. Sampai sekarang itu udah 8 kali. Wow. 8 kali. Oke. Dan berikutnya nih mungkin kita ada pengen tahu juga sih gitu dengan audiens yang kita punya di sini gitu ya. Mungkin ada beberapa yang punya cita-cita mungkin untuk jadi pendidik atau juga jadi terinspirasi nih dengan apa yang Kak Tri sharingkan. Oh iya ya, mungkin kalau jadi pendidik aja nggak cukup. Mungkin mau juga jadi edupreneur seperti Kak Tri gitu. Nah, kira-kira untuk khususnya juga di zaman sekarang ya, kira-kira ada nggak sih top 3 skills gitu yang dibutuhkan untuk ya kita supaya bisa jadi seorang edupreneur gitu, dan khususnya untuk di dunia sekarang kan yang lagi ya berkembangnya lah ya gitu, termasuk juga dalam teknologi yang sangat pesat saat ini. Right. Yang paling penting nomor satu yang menurut saya akan kepake dimanapun, mau kalian jadi pebisnis, jadi educator, jadi apapun, itu emotional intelligence. Jadi cara kalian menghandle diri sendiri, cara kalian berinteraksi dengan orang lain, cara kalian kalau lagi stres itu kayak gimana, cara kalian mengetahui tentang diri kalian sendiri dan mengetahui hal terbaik yang bisa kalian lakukan ke orang-orang di sekitar kalian. It's pretty important dimanapun kasusnya. So emotional intelligence, the first one, and the second one is being adjustable. Adjustable nggak ya? Ada. Jadi kita juga harus mampu untuk ngelihat situasi dan kondisi dan mencoba untuk adjust ourselves to actually mingle with those condition. Karena kalau misalnya kita lihat dunia itu semuanya berubah. Mulai dari cara manusia ngomong, cara manusia berpakaian, cara uang berjalan, cara orang melakukan bisnis, cara orang berinteraksi, semuanya berubah. Dan kalau kita masih pakai cara tahun 90-an misalnya untuk ngobrol sama orang, itu nggak akan jadi. Nggak akan cocok dipakai di sekarang. Kalau kita misalnya pakai style yang tahun 95-an untuk jalan sekarang, itu kelihatan norak banget. Gitu. Misalnya pakai celana yang cutbray gitu, itu udah nggak relevan. Iya, betul-betul setuju. Try to adjust yourself. Kalau misalnya kita lagi ngomong dengan pendengar dari yang udah lulusan kuliah misalnya, kita harus adjust ourselves. Yang ngomong kalau misalnya kita ngomong dengan orang-orang yang lulusan SD aja gitu, we also have to adjust ourselves. Nah, kemampuan adaptasi ini, I think it's also another skill that is very important. Dan yang ketiga is about time management. Kalau misalnya kita refleksi dengan orang-orang sukses yang ada di dunia ini, kita semua punya waktu yang sama, 24 hours. Jadi tergantung how we manage our time, sehingga kita juga akan menjadi orang sukses selanjutnya. Gitu. So those 3 skills are very important. Wow, sangat ini ya, sangat penting ya semua 3 hal itu, dan itu kayak kuncian
sepertinya kuncian Kak Tri juga untuk menjalani karena sepertinya waktu 24 jam sangat terpakai dengan efektif dan efisien. True. Dan mungkin ada nih yang mau saya tanyakan juga. Nah, sekarang kan di Indonesia terkait dengan pendidikan kita, ada nggak sih Kak Tri, dari semua inovasi yang dilakukan di Indonesia ini, ada kampus Merdeka dan mungkin dunia coding juga, Kak Tri mungkin udah bisa lihat landscape-nya dari Empire Code dan mungkin beberapa coding school dan juga sekolah-sekolah yang udah mulai berpikir tentang itu gitu. Nah, menurut Kak Tri, apa sih harapan untuk pendidikan kita, khususnya setelah kena pandemi ini ya, pasti banyak berubah, tapi apa sih potensi besar yang kita punya, yang menjadi harapan kita di masa depan menurut Kak Tri? Right, saya cuma bisa bicara di sektor pendidikan kali ya. Yeah. Jadi kalau misalnya ngeliat pendidikan di Indonesia, menurut saya sudah sangat berkembang, udah bagus lah gitu, kelihatan bedanya dari pendidikan zaman dulu sama pendidikan zaman sekarang. Bahkan sekarang di beberapa sekolah itu udah ngadain kelas-kelas teknologi gitu yang emang anak-anaknya itu nggak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi itu di luaran. Yeah. Sama ada juga sekolah yang mereka fokusnya ke mendidik menjadi seorang pebisnis gitu. Karena kan emang kalau ngelihat polanya ini nanti akan muncul banyak banget pebisnis baru gitu di dunia, dan anak-anak ini nggak boleh ketinggalan dengan skill-skill yang mereka harus peroleh dari dunia bisnis itu sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya kita penulis tapi kita nggak tahu cara memasarkan tulisan kita juga nggak akan laku. Atau kalau misalnya kita penjual nasi goreng tapi emang nggak tahu marketing atau nggak tahu lokasi yang strategis, itu pun nggak akan laku. So it's pretty important in any sector that we're doing at this moment. Entrepreneurial skill it's really important, dan menurut saya ini ada beberapa sekolah yang udah mengaplikasikan itu di dalam pembelajarannya. Nah, kalau misalnya saya disuruh ngasih saran deh untuk pendidikan di Indonesia, saya sih akan merefleksikan ini dengan pendidikan yang ada di California, Singapura, sama Malaysia. Jadi saya pernah baca tentang master plan-nya mereka. Jadi ketika mereka bikin policy di dunia pendidikan, itu nggak langsung kayak cuma kepake setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi mereka bikin master plan yang itu komplit banget dari A sampai Z tentang pendidikan di sebuah negara atau di sebuah provinsi, yang itu fungsinya kayak untuk 15 tahun atau 20 tahun. Jadi master plan ini ketika udah jadi, mereka melibatkan researcher, melibatkan banyak elemen dari masyarakat, sehingga ketika master plan-nya jadi, ini akan disebarkan ke semua aspek. Jadi nggak cuma pendidikan yang mendukung pendidikan, tapi sektor lain juga mendukung pendidikan. Nah, si master plan ini yang dipakai. Mau pemerintahnya ganti berkali-kali, it doesn't matter, master plan tetap harus jalan. So I think it's pretty important that we also have it. Karena Singapura dan Malaysia juga punya master plan-nya mereka. Ya, atau mungkin kalau kita udah punya, harusnya sih lebih dipublikasi lagi, jadi semua sektor bisa mendukung. Iya, iya, penting banget ya. Jadi kayak ya mungkin kita bisa belajar ya dari negara-negara tetangga kita. True. Kayak ya dengan punya master plan itu, ya itu tadi ya, fokusnya berarti nggak cuma ke pendidikan aja gitu, tapi semua terintegrasi juga ke berbagai sektor gitu, yang mana bisa lebih berkelanjutan lah ya, nggak cuma setahun atau satu periode terus habis itu nanti ganti lagi gitu. Oke. That's very inspiring. Okay. Alright, Kak Tri, I think that's from me. My question is, ya sebenarnya sih banyak pertanyaan kalau mau sampai sesinya 1 jam. Tapi kita udah hampir habis waktu, dan emang selalu seperti ini ya Kak Tri, pengalamannya ketika ngobrol sama yang sefrekuensi gitu, apalagi tentang pendidikan dan teknologi, itu emang nggak pernah habis bahasannya gitu. Yeah, true. Dan sangat insightful banget hari ini, banyak banget catatannya. Senang sekali bisa sama mengundang Kak Tri ke podcast ini, juga sehari-hari bisa menjadi host, sangat berbeda, walaupun memang selalu bisa belajar dari manapun ya. True. Alright, dari Kak Daisy, mungkin ada pertanyaan lagi, walaupun udah habis sih waktunya sebenarnya, tapi Oke, dari aku juga sudah sih untuk saat ini. Mungkin nanti kita di luar sesi kalau ada pertanyaan ya. Sure. Alright, terima kasih once again Kak Tri sudah hadir di podcast
podcast kami. Semoga buat Kak Tri ini juga insightful ya, dapat berbagi ke teman-teman dan pendengar kami semua. Dan ya, terima kasih once again, banyak sekali insight soal pendidikan yang kita catat, dan harapannya juga semoga ini bisa jadi catatan buat kita semua, buat pendengar juga bisa mendapatkan hal baru dan semangat baru juga dari Kak Tri. Terima kasih, sampai Sama-sama, ketemu Diana. kapan-kapan lagi. Terima kasih Kak Tri. Sama-sama, Daisy. Bye, everyone. Bye-bye. Bye.